Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Atika, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Pusdikmin Polri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kesiapsiagaan bela negara, bukan sekedar siap berperang, tapi siap berperan. Kalau dengar kata bela negara, yang kebayang seringnya tentara, perang, atau senjata. Padahal, bela negara itu lebih luas dari itu loh. Kesiapsiagaan bela negara justru dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita bersikap, berpikir, dan bertindak untuk menjaga Indonesia tetap aman dan bersatu. Jadi, apa sih kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Artinya, kita siap, sadar, dan tanggap kalau ada ancaman terhadap negara, entah dari luar atau dari dalam. Tapi, kesiapsiagaan juga berarti siap berbuat baik dan bermanfaat untuk negara kapanpun dibutuhkan. Jadi, kenapa sih kita harus bela negara? Alasannya yang pertama, karena ancaman zaman sekarang gak cuma perang, tapi juga hoax, malas belajar, dan kurang peduli sama sesama. Kedua, karena kesiapsiagaan bikin kita tangguh, disiplin, dan punya arah hidup. Yang ketiga, karena bela negara itu bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Karena negara ini bukan cuma milik pemerintah atau TNI, tapi milik kita semua. Kalau bukan kita yang peduli dan jaga, siapa lagi? Apa aja sih bentuk kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara bisa dimulai dari hal sederhana, dari diri kita sendiri, dari hal kecil yang sering dianggap sepele tapi efeknya besar untuk negara. Yang pertama, disiplin datang kerja atau sekolah pada tepat waktu. Kedua, ikut menjaga kebersihan dan lingkungan. Yang ketiga, melawan malas dan semangat belajar. Yang keempat, menolak hoax dan berita bohong. Yang kelima, gotong royong di lingkungan sekitar. Yang terakhir, bangga pakai produk lokal. Nah, itu contoh sederhana kesiapsiagaan bela negara yang mesti kita terapkan. Sekarang, mengenai tantangan kesiapsiagaan di era sekarang. Saat ini, tantangan bukan lagi perang fisik, tapi perang ide, perang informasi, dan perang melawan sikap cuek. Banyak orang tahu arti bela negara, tapi nggak semua mau mempraktikannya. Kenapa sih? Yang pertama, kurangnya rasa nasionalisme di generasi muda. Pengaruh media sosial dan budaya asing, individualisme tinggi, kurangnya kesadaran terhadap nilai Pancasila. Gimana sih cara menumbuhkan rasa kesiapsiagaan? Nggak ada yang langsung siap, tapi kalau dibiasain, rasa cinta dan tanggung jawab itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang pertama, ikut kegiatan sosial dalam kebangsaan, tanamkan nilai Pancasila sejak dini, belajar sejarah dan perjuangan bangsa, bangun empati dan peduli sosial, gunakan media untuk hal positif. Kesiapsiagaan bela negara bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling peduli. Indonesia akan tetap berdiri kokoh kalau warganya punya semangat untuk jaga, rawat, dan banggakan negerinya sendiri. Ada quote sedikit dari saya. Bela negara itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita sebagai anak bangsa. Perbanyaklah membaca sejarah, jangan berdiam diri. Jadilah pemberani, jangan jadi pecundang. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.